Ya, untuk mengikuti atau mengetahui hasil lengkap dari survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC selengkapnya sudah ada rekan saya Rifai Pomone bersama Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas. Silakan Rifai. Wahyu, SMRC sedang melakukan survei ini kurang lebih 1 tahun terakhir, sejak Agustus 2015 lalu sampai Juni 2016. Saya akan langsung saja bersama dengan kami di sini Direktur Programming dari SMRC. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih banyak sudah datang di sini, Bang Abbas. Kita lihat langsung di sini. Kami punya survei elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat yang pertama. Saya akan tunjukkan yang pertama dan yang kedua, pemirsa. Yaitu slide ini menunjukkan bagaimana 5 nama lalu kemudian ditawarkan kepada pemilih apabila kemudian Pilkada DKI Jakarta dilakukan hari ini. Basuki Cahayapurnama mencapai 54,8% elektabilitasnya, lalu diikuti kemudian dengan nama-nama selanjutnya. Ada nama Tri Risma hari ini di posisi ketiga, dan yang menarik dari Gerindra Syafri Samsudin yang diusung kabarnya nanti ya hanya 2,0% saja. Lalu bagaimana dengan slide yang kedua, saya akan tunjukkan perbandingan yang tadi saya sempat singgung bahwa sudah dilakukan sejak Agustus 2015 oleh SMRC. Lalu Juni 2016 kita coba bandingkan berapa kenaikan atau penurunan di sana dari beberapa nama yang disodorkan kepada para pemilih. Ahok naik 16,2% dari 37,2% menjadi 53,4%. Namun yang menarik di sini, Tri Risma hari ini turun 1,6% dari 7,3 menjadi 5,7%. Dan yang menarik adalah, lebih menarik lagi, yaitu nama Sandiaga Uno dari 0,2 naik 5,1%, 4,9%. Saya langsung ke Bung Abbas, bagaimana Anda melihat dua slide atau hasil dari survei yang Anda lakukan? Ada dua catatan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, bahwa dukungan terhadap Pak Ahok di publik Jakarta, meskipun banyak masalah yang belakangan terjadi dalam 10 bulan terakhir, ternyata terus meningkat. Itu artinya kepercayaan publik DKI Jakarta terhadap petahana tetap konsisten. Ya. Meskipun banyak masalah yang sempat terjadi. Nah, yang kedua, catatan yang kedua, bahwa calon-calon yang selama ini sudah mulai digadang-gadang oleh partai politik atau sudah mulai mendekati masyarakat dan partai politik untuk diusung, ternyata belum ada yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari sisi misalnya seberapa jauh mereka bisa meyakinkan publik dan seberapa jauh mereka bisa mengimbangi kualitas leadership yang dimiliki oleh petahana. Anda sudah mulai menyinggung soal alasan utama dari para pemilih di DKI Jakarta. Saya juga langsung lanjut juga di slide yang ketiga. Ini ada alasan utama dari memilih calon gubernur di DKI Jakarta. Anda sudah menyebutkan tadi ada bukti nyata hasil kerja. Mungkin ini yang dilihat. Ya, itu saya kira yang jadi perhatian pokok publik saat ini. Dan itu sebabnya yang kita coba gali ini soal bagaimana efek dari persepsi publik terhadap kinerja petahana terhadap peningkatan elektabilitas. Baik, Bung Abbas, yang menarik juga dari beberapa indikator yang kami tunjukkan di sini, ada indikator tokoh agama 5,4%, kemudian Muslim seiman 1,9%. Dari indikator yang disebutkan dalam survei SMRC ini termasuk dalam kategori yang sangat kecil, jadi tidak terlalu sensitif ke isu-isu seperti ini di DKI Jakarta. Kita mengukur soal sentimen sara juga sebetulnya, tapi terkait dengan alasan memilih calon ini, memang publik DKI begitu tajam melihat dan tajam dan rasional dalam melihat kualitas pemimpin dari kualitas personal, leadership dan bukti kerja dan bukti hasil kerjanya ketimbang soal-soal yang terkait dengan agama atau etnisitas. Oke, ini terlihat dari beberapa hal yang di sini, dan juga menarik Anda bisa melihat di poin keempat, jujur bersih dari KKN juga 6,0%, berarti tidak terlalu besar juga. Dan ini kan kalau didistribusi memang ada juga tokoh yang lain yang punya kinerja yang baik atau dipersepsi, cuman yang belum ada yang setinggi Pak Ahok dalam hal hasil. Ada nama Tri Risma hari ini, tetapi kita melihat tentunya di daerah lain, bukan di DKI Jakarta. Persis. Yang terakhir, saya memiliki slide bersama dengan tim Media Research Center menunjukkan bagaimana dukungan massa partai politik yang dulunya tentunya memilih partai politik di DPRD DKI Jakarta menjadi representasinya, lalu kemudian mereka terlihat di sini. Yang menarik bahwa Gerindra saja, para pemilih atau pendukung Gerindra juga masih ada 37% yang mendukung Ahok. Dan begitu distribusinya seterusnya. Anda melihat bagaimana peta nilai-nilai seperti ini? Nah, catatan kita adalah bahwa saat ini partai-partai politik kan belum mengambil keputusan yang tegas mengenai siapa calon yang akan didukung. Meski PDIP sudah mengumumkan ada 6? Ada 6, tapi kan belum pasti yang mana. Nah, tapi kalau dilihat dari
kehendak publik mengenai siapa calon gubernur yang didukung oleh PDIP, ya kelihatan PDIP sebetulnya pendukung PDIP menginginkan Pak Basuki. Begitu juga Gerindra, begitu juga Golkar dan Demokrat. Beberapa partai yang terlihat, pemilih partai yang terlihat kurang mendukung Pak Basuki itu, diantaranya P3, PKS, dan sebetulnya ada beberapa lagi. Ada lagi PAN misalnya. Itu lebih cenderung ke Pak Yusril. Oke. Nah, partai-partai yang berbasis tapi kalau kita melihat seperti ini, ini sudah terlihat sekali bahwa PDIP 80%, 81%, karena kita melihat PDIP sudah menentukan ada 6 calon gubernurnya, namun belum diumumkan namanya. Tetapi kalau kita head to head kan sebenarnya juga ada yang menarik. Kalau Basuki Cahayapurnama dengan Tri Risma hari ini, menurut hasil SMRC juga mendekati 29,6% nilai dari Tri Risma hari ini. Gapnya di atas 30%. Masih di atas 30%. Baik, Bung Abbas, terima kasih banyak. Anda akan melanjutkannya lagi nanti bersama dengan rekan Wahyu Wibowo.